Makhluk hidup yang terus bereproduksi dan berkembang biak mengakibatkan jumlah populasi hewan terlantar domestik terus meningkat. Ditambah pula dengan belum adanya kebijakan ataupun penanganan yang jelas dari pemerintah mengenai hewan terlantar. Dan tak semua manusia tersentuh hatinya untuk mau menampung ataupun merawat hewan-hewan terlantar ini. Malahan sebaliknya, banyak kasus hewan-hewan terlantar yang disebabkan karena manusia itu sendiri yang tidak berkomitmen untuk merawat hewan-hewan peliharaannya. Namun nyatanya tidak semua manusia begitu tidak peduli dengan hewan-hewan terlantar. Ismawati, wanita berusia 57 tahun ini adalah seorang pahlawan di mata anjing-anjing terlantar. Dan inilah perjalanan kami menuju shelter Melati untuk bertemu Ismawati. Sebenarnya mendirikan shelter itu bukan tujuan saya. Jadi saya itu kayak kecebur aja karena waktu itu saya tidak sengaja menolong anjing di pinggir jalan. Nah, sejak saat itu saya tidak tahu kok mungkin ini jalan yang ditentukan Tuhan. Saya sebenarnya dulunya takut sama anjing, tapi setelah saya menolong anjing satu ini yang di pinggir jalan itu udah hampir 12 tahun yang lalu, itu jadi sering sekali saya menemukan anjing di pinggir jalan yang butuh bantuan gitu. Dan saya terpanggil untuk menolong mereka. Jadi mendirikan shelter bukan cita-cita saya dan bukan tujuan saya. Karena saya memang dulunya takut anjing. Anak-anak yang ditampung oleh Ismawati adalah anak-anak yang terlantar di jalanan, tertabrak, tidak tahu pemiliknya, teraniaya, terabaikan, dan tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Hal tersebutlah yang mendorong Ismawati untuk merawat mereka semua di shelter Melati. Tak hanya itu, Ismawati juga harus memberikan edukasi terhadap para pemilik anjing yang kurang bertanggung jawab. Namun, untuk memberikan edukasi tentunya tidak semudah itu. Jika Ismawati tidak menemukan jalan keluar, maka dirinya harus membawa anjing tersebut ke tempat yang lebih nyaman, yakni shelter Melati. Saya berawal dari rescuer yang namanya menolong dari jalanan, terus kita rawat. Itu katanya namanya rescuer gitu. Dan itu kenapa anjing yang di rumahku semakin hari semakin banyak. Itu katanya aku pemulung anjing. Iya, kita semua shelter itu ada di dalam wadah gaji, dan itu semua shelter di seluruh Indonesia. Jadi seandainya ada kasus, saya dilaporin kasus di Bali apa di mana, dan saya akan teriaknya dengan rescuer yang tepat, ya, minta tolong. Batu penghalang seringkali menghambat perjalanan Ismawati dalam menolong anjing-anjing terlantar. Ismawati memiliki pengalaman yang tak pernah dilupakannya saat harus menolong salah satu anjing yang ditelantarkan oleh pemiliknya. Oh, kalau saya sih spesial banget, ada anjing yang bernama Hope yang saya tolong dari rumah pemilik. Dia ditempatkan di lantai 4 di tempat jemuran. Dia dikandangin kandang ngepas badan, dan itu pun masih dirantai. Jadi di dalam kandang dan masih dirantai, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Seandainya dikasih pun itu jauh di luar pagar, di luar kandangnya. Dia udah kurus kering, udah di mana luka-luka di mana-mana udah banyak karena terlalu sering kegesek kandang. Waktu aku tanya, kenapa Bu diperlakukan seperti ini, kenapa tidak dikasih makan,
Oh, dia bau. Karena dia husky ini sakit demodek yang disebabkan oleh kutu yang ada di dalam kulit. Dan itu harus diobatin. Kalau tidak diobatin memang dia akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nggak dikasih makan jadi dia kurus kering. Badannya udah rusak sama sekali, udah rusak dan dia sudah tidak ada harapan hidup. Gitu. Sepertinya tidak ada harapan hidup. Terus waktu saya datang, saya kasih makan, dia makan seperti kesurupan itu, saya bisikan, ayo kamu semangat, kamu harus hidup. Dan dia waktu di klinik, waktu itu yang menangannya dokter Mahda Rumawas. Dokter Mahda udah bilang, anak ini sepertinya sudah tidak punya harapan hidup, gitu kan. Dia nggak mau dirawat di rumah sakit. Jadi saat itu dia dalam kondisi lumpuh. Itu saya bawa pulang, saya rawat sendiri di rumah. Di situ dia semangat hidupnya timbul, terus dia mau berlatih berjalan. Cepet lu. Waduh, cepet lu. Oke. Kemudian mau makan, dia hidupnya semangat hidupnya menyala-nyala dan akhirnya dia selamat hidup sampai dia terkenal di seluruh dunia. Dan saya tidak tahu semua kisah Hope itu selama pertolongannya dari bulan ke bulan itu saya rekam, terus saya post di Instagram. Sayangnya, tindakan Ismawati yang hanya ingin memberikan tempat tinggal yang lebih layak kepada anjing-anjing terlantar seringkali mendapatkan penolakan dari lingkungan sekitar. Diusir, dihina, dan berujung menghadapi kesulitan dalam mencari tempat tinggal yang layak untuk dijadikan sebagai rumah singgah bagi para anjing-anjing terlantar merupakan tantangan yang harus dilewati oleh Ismawati. Dalam keadaan ini, Ismawati hanya dapat berharap dan terus berusaha mencari lahan yang bisa dijadikan sebagai tempat tinggal bagi mereka. Kesulitan tersebut membuat dirinya terpaksa untuk berpindah-pindah tempat karena kenyamanan dan keselamatan para anjing-anjing tersebut merupakan prioritas utamanya. Ismawati rela merasakan kesulitan tersebut demi para anjing-anjing yang telah dianggap sebagai anak-anaknya. Di BSD, di bilangan BSD. Nah itu dari 1, 2 kan nggak sengaja kan, 1, 2, 3 akhirnya berkumpul lah jadi 115 ada di rumah. Dan itu sangat ditentang tetangga sebelah kiriku gitu. Dan dia berusaha banget untuk bisa mengusir anak-anak dari rumah saya sendiri gitu. Akhirnya ya saya dilaporkan ke polisi, saya dilaporkan ke RT, RW, udah biasa. Terus Satpol PP datang, tapi ya kalau polisi datang ke rumah ya bagaimana? Saya mau dilaporkan, mau ditangkap. Saya salah apa gitu? Ini rumah saya sendiri gitu kan. Akhirnya tidak nemu pasalnya untuk menjerat saya gitu. Usaha dan doa yang selalu dipanjatkan oleh Ismawati akhirnya terkabul. Tuhan mendatangkan keajaiban di mana Ismawati mendapatkan tawaran dari seorang pemilik tanah yang mau meminjamkan setengah lahan yang dimilikinya untuk dijadikan sebagai rumah bagi para anjing-anjing terlantar tersebut, hingga lahan yang bertempat di Pondok Cabe Tangerang Selatan itu laku terjual. Dengan keajaiban yang Tuhan berikan, Ismawati mampu memindahkan anjing-anjing yang ditampungnya ke lahan baru. Namun, setelah 4 tahun, lahan tersebut telah laku terjual dan memaksa Ismawati lagi dan lagi harus memindahkan dan mencari lahan baru untuk tempat tinggal anjing-anjing yang dirawatnya. Saya udah mencari lahan, kita tidak pegang uang, maksudnya itu tanah kan cuma dipinjemin. Sekarang kita harus pindah lagi. Kesulitan yang sama dari 4 tahun yang lalu itu terulang kembali, tetapi saya merasa lebih berat karena jumlah anak-anak lebih besar gitu. Dan Tuhan kembali mengirimkan orang baik kepada kita. Ada pemilik lahan yang sekarang ini
itu saya mendapat nomor telepon dari teman. Tidak taunya beliau baik banget karena memang dulu beliau itu beli lahan ini untuk didedikasikan untuk jadi shelter, tapi karena kesibukan beliau tidak sempat gitu kan. Akhirnya lahan ini diberikan kepada kita dengan surat perjanjian. Ini menjadi hak milik kita selama dijadikan sebagai shelter. Gitu. Kalau tidak dijadikan shelter akan ditarik kembali. Makanya Tuhan itu punya rahasia yang wah kita sendiri tidak tahu gitu kan. Akhirnya uang yang terkumpul 1, berapa M itu kita gunakan untuk membangun yang sekarang ini. Sampai sekarang belum selesai. Waktu 3 tahun pertama, Ismawati sering menolong anjing-anjing terlantar dengan menggunakan biayanya sendiri. Namun, lama-kelamaan biaya yang dimiliki Ismawati pastinya akan habis dengan berjalannya waktu. Karena anjing yang ditolongnya semakin hari semakin banyak. Namun dengan rasa optimis, pantang menyerah, dan tetap berserah kepada Tuhan, sedikit demi sedikit atas bantuan teman-teman dan khalayak, dari kenal maupun tak dikenal, di seluruh Indonesia juga membantu berdonasi. Kini, Ismawati ditemani oleh 25 pegawai yang membantunya untuk merawat anjing-anjing terlantar yang semakin banyak. Anak-anak sampai sekarang hidup dari donasi khalayak. Kepingin sih. Tapi itu kayaknya masih angan-angan ya. Karena sekarang ini hukum undang-undang hukum untuk kesejahteraan hewan pun masih sangat lemah. Dan itu kita seandainya kita menuntut keadilan untuk anjing-anjing yang teraniaya, itu pun masih diabaikan gitu kan. Apalagi ada tunjangan ya. Insya Allah ada, dan itu alhamdulillah, tapi kami tidak berani bermimpi, tidak berani. Jadi seandainya itu menjadi kenyataan, itu wah anugerah banget.